Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal seleksi P3K tahun 2022 khususnya untuk kompetensi teknis PGSD. Dan ini adalah bidang profesional teman-teman ya. Tapi sebelum itu, Mimin ingatkan untuk yang belum subscribe, buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Ini bagian teknis khususnya bidang IPA teman-teman. Dalam ekosistem sawah terdapat komponen rantai makanan yang terdiri dari padi, ular, katak, elang, dan belalang. Jika dalam ekosistem tersebut ular banyak diburu oleh manusia, maka hal yang mungkin terjadi adalah A. Panen padi menurun karena populasi belalang meningkat. B. Populasi katak meningkat sehingga panen padi menurun. C. Populasi elang meningkat sehingga panen padi meningkat. D. Panen padi meningkat karena populasi belalang menurun. Kemudian E. Panen padi meningkat karena populasi elang meningkat. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Buat kalian yang mau jawab, silahkan di-pause dulu videonya, kemudian dijawab teman-teman ya. Oke, saya anggap sudah teman-teman. Kita akan bahas di sini jika ular banyak diburu teman-teman ya. Ular banyak diburu berarti ularnya akan menurun teman-temannya karena banyak diburu. Kita lihat dulu rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama adalah padi dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan oleh elang. Jika ular banyak diburu, berarti ular ini akan menurun teman-teman. Kalau ular menurun, maka akibatnya elang juga akan menurun karena makanannya sudah mau punah teman-teman ya, maka elang juga akan menurun. Nah, jika di pilihan ada yang bilang elang meningkat, akan kita eliminasi. Elang meningkat seperti yang E ini langsung saja dieliminasi. Kemudian kita lihat kata, jika ular banyak diburu, maka kata semakin meningkat teman-teman, karena makin sedikit yang makan kata ya. Jadi kata akan meningkat. Oke, pilihan kata di sini tidak ada kata meningkat. Nah, di sini kata meningkat, populasi kata meningkat ini langsung kita eliminasi teman-teman. Maaf, kata meningkat ya, kita biarkan dulu kata meningkat. Ya benar ya, kata meningkat kita biarkan dulu. Yang kata menurun tidak ada ya. Kata menurun tidak ada. Kemudian karena kata meningkat, maka belalang akibatnya akan menurun teman-teman, karena kata semakin banyak yang akan makan belalang, maka belalang akan menurun. Jadi belalang menurun kita akan keep dulu. Yang belalang meningkat kita eliminasi. Yang A ini ya, belalang meningkat kita eliminasi. A kita eliminasi. Kemudian karena belalang menurun teman-teman, belalang menurun, maka padi semakin sedikit yang makan, maka padi akan meningkat. Ya teman-teman ya, padi akan meningkat. Nah, inilah akibat dari ular. Kalau banyak diburu, padi akan meningkat gitu teman-teman. Jawaban padi menurun kita eliminasi. Padi menurun yang B ini kita eliminasi karena harusnya dia meningkat ya teman-teman ya. Nah, sekarang sisanya adalah C dan D. C ini populasi elang meningkat sehingga panen padi meningkat katanya. Panen padi meningkat, tapi benar nggak populasi elang meningkat? Populasi elang itu harusnya menurun teman-teman. Jadi yang C juga salah. Kita lihat yang D. Yang D, panen padi meningkat. Padi meningkat, benar teman-teman, padi meningkat karena populasi belalang menurun. Benar ya, padi meningkat karena populasi belalang menurun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. ASEAN merupakan sebuah organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tokoh yang mewakili Singapura adalah A. Adam Malik, B. Tun Abdul Razak, C. S. Rajaratnam, D. Narcisco Ramos, atau E. Tanat Koman. Apa jawaban kalian teman-teman? Silakan kalian pause dulu, pikirkan. Oke. Jika sudah, kita akan jawab. Jadi tokoh yang mewakili Singapura dalam ASEAN itu, dalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, itu adalah, ya benar banget teman-teman, itu adalah S. Rajaratnam. Sedangkan Adam Malik ini adalah perwakilan dari Indonesia.
Tun Abdul Razak ini adalah Malaysia, kemudian Narisco Ramos dari Filipina, dan Tanat Koman adalah dari Thailand, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini adalah bagian matematika, teman-teman, bidang matematika. Perhatikan tabel berikut ini. Yang ditanyakan adalah median data tersebut. Median itu adalah nilai tengah, teman-teman ya. Median, ingat, adalah nilai tengah. Nilai tengah, kita lihat di sini datanya genap. Jumlahnya 20, berarti genap, teman-teman ya. Ini maksudnya nomor ini tidak usah kalian perhatikan. Kita lihat nilai dan frekuensi. Nilai 2, frekuensinya 2, berarti maksudnya adalah nilai 2 sebanyak 2 dalam data itu. Jadi ini 2 sebanyak 2. Kemudian 4, ini ada 6 banyaknya. Frekuensinya 6, berarti maksudnya adalah 4 muncul sebanyak 6 kali. 4 sebanyak 6 kali, teman-teman ya. 3. Jika kalian mau ikut menjawab, silahkan di pause saja videonya. Oke, kemudian angka 5 muncul sebanyak 3 kali. 5 muncul sebanyak 3 kali dalam data. Kemudian angka 6 muncul sebanyak 5 kali. Dan seterusnya ya. 6 muncul sebanyak 5 kali. Oke, kemudian angka 7 muncul sebanyak 4 kali. 7, 7, 7. Nah, median ini ditentukan berdasarkan data yang sudah terurut, teman-teman ya. Seperti ini, 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7 berurut dari kecil ke besar. Kita ambil contoh yang sederhana saja, teman-teman ya, dulu sebelum ke yang 20 di sini. Misalkan saya punya data 4 nilai ya, teman-teman ya. Misalkan angka 1 yang sudah terurut, kemudian angka 3, kemudian angka 5 katakan, kemudian angka 6. Ini terurut ya. Misalkan datanya seperti ini. Maka median itu nilai tengah terletak di tengah-tengah. Angka 1 dan angka 6 ini yang terakhir, berarti yang tengah adalah yang ini, teman-teman. Jadi nilai tengah itu antara 3 dan 5. Letaknya di sini. Yang kedua dan ketiga ya. Maka nilai tengah itu 3 tambah 5 dibagi 2, teman-teman. 3 tambah 5 itu 8 dibagi 2. Jadi 4. Maka nilai tengahnya di sini adalah 4 nilainya, teman-teman. Ini kalau datanya seperti ini. Misalkan kalau datanya ganjil 1, 3, dan 6. Ya, ini datanya misal seperti ini ganjil. Maka nilai tengahnya langsung aja ambil yang di tengah, yaitu angka 3. Nah, begitu juga dengan yang di sini 20. 20 banyak datanya ya. Berarti letaknya kita cari tahu dulu. Letaknya adalah 20 dibagi 2 dulu sama dengan 10. Maka kita akan ambil data antara 10 dan 11, teman-teman. Jadi letaknya itu antara data ke-10 dan data ke-11. Ini caranya, teman-teman ya, secara gampangnya. Jadi kita lihat 2, ini akan data pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi data ke-10 dan data ke-11 itu adalah angka 5, teman-teman ya. Nah, disinilah letak median. 5 tambah 5 adalah 10 dibagi 2 adalah tetap 5, teman-teman ya. Jadi mediannya adalah 5 jawabannya. Jika kalian tidak mau menguraikan seperti ini, mungkin datanya nanti akan banyak, misalkan 50 atau 100, nggak mungkin diuraikan. Jadi kalian tinggal bagi 2, kemudian ambil nilainya setelah dibagi 2 seperti ini 10 dan nilai setelahnya, yaitu letaknya di angka 10 dan 11. Tinggal kalian jumlahkan saja frekuensinya. 2 tambah 6, 8 tambah 3, 10 dan 11 ada di sini. Berarti ada di angka 5. Gitu, teman-teman ya. Jadi letaknya itu ada di sini. Kalian jumlahkan saja di frekuensinya. Cari letak angka 10 dan 11. Kemudian nilainya adalah 5. Gitu, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu nguraiin juga seperti ini ya. Oke, jika kalian punya cara yang lebih cepat, silahkan komen di kolom komentar, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini bahasa Indonesia, teman-teman. Perhatikan kata yang bercetak miring di bawah ini. Kata baku terdapat pada kalimat. Yang A, Ahmad adalah orang yang agamais. Ini bercetak miring. Kemudian setiap malam ibu menggunakan balsem. Maya selalu bercermin sebelum berangkat sekolah.
Ayah mengalami cedera ringan karena kecelakaan tadi pagi, kemudian Lina ke pasar membeli cengkeh. Nah, kalimat yang baku itu yang mana teman-teman? Kata yang baku ya. Menurut kalian yang mana? Silahkan di-pause dulu. Jika sudah, kita akan jawab bersama-sama. Jadi kata yang baku di sini ada di jawaban yang A, teman-teman ya. Yang A. Kenapa bukan yang B, Kak? Karena kalau B ini bukan balsam, tapi balsam ya teman-teman ya. Balsam. Kemudian yang ini bukan bercermin, tapi becermin. Kemudian bukan cedera, tapi cedera. Ini E harusnya. Kemudian bukan cengkeh, tapi cengkih. Ini yang bakunya teman-teman ya. Silahkan teman-teman koreksi jika menurut kalian ada yang keliru. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bagian pendidikan kewarganegaraan teman-teman ya. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan, ini mudah banget teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu ya. Sila keempat adalah lambangnya yaitu kepala banteng teman-teman ya. Kalau rantai ini sila kedua. Pohon beringin, ini sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian padi dan kapas ini sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bintang itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya untuk nomor 5 ini adalah kepala banteng teman-teman ya. Sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini matematika teman-teman. Diketahui setengah 0,65, 1/7, 1/8, 37,5%, urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini caranya gampang banget teman-teman. Kita lihat dulu 1/2 ini adalah berapa? Ini kalian taruh aja 0 di samping 1. Nanti hasilnya di atas ya taruh 0, karena kalian masukin 0. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. Hasilnya setengah itu adalah 0,5. Kita buat jadi desimal semua. Kemudian ini sudah desimal. Kemudian 1/7 ini kita ubah di sini teman-teman. 1 tulis aja 1. Kemudian 1/7 taruh 0 seperti yang tadi. Karena kalian taruh 0 maka naik koma. 10 bagi 7 dapat 1. Berarti 1/7 adalah 1,1. Kemudian 1/8 ini sama caranya, taruh 0. Maka hasilnya adalah 0, 10 bagi 8, angka pertamanya pasti 1. Nggak mungkin 2 ya. Kalau 2 berarti 16-an, 16 bagi 8. Sekarang 37,5%, karena persen itu kalian ingat saja persen itu nolnya 2. Maka koma tinggal ditarik ke depan sebanyak 2. 1, 2. Hasilnya adalah 0,37. Jadi 37,5% sama artinya dengan 0,375. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Tinggal ditarik komanya aja teman-teman ya. Kalau persen berarti komanya ditarik ke kiri. Kalau dia kali 100, komanya ditarik ke kanan. Gitu teman-teman. Sekarang kita urutkan, mana yang paling kecil teman-teman? Yang paling kecil adalah 0,1. 0,1 adalah yang ini ya. Saya ubah dulu. Oke, sebentar. Yang paling kecil adalah 0,1 atau 1/8. Jadi kita cari aja yang 1/8 awalnya. Antara A, kemudian D, kemudian E. Kemudian setelah 0,1, 0,3. Yang ini yang kedua ya. Yang kedua besar adalah 0,3 atau 37,5%. 37,5% antara A dan D. Oke, sekarang pilihan kita tinggal A dan D. Setelah 0,3, 0,5 atau angka setengah. 0,5 setengah itu yang A. Kita lihat di sini bukan setengah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Yang lainnya sudah tereliminasi teman-teman ya. Oke, kalian sepakat? Jika ada cara yang lain silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bagian pendidikan kewarganegaraan. Pertanyaannya adalah lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah. Oke, siapa yang tahu jawabannya silahkan di-post dulu. Jumlah bulu pada sayap burung Garuda. Jawabannya adalah yang mana teman-teman? Oke, yang A.
Jadi 17, jumlah bulunya 17 di sayap, kemudian yang 8 ini adalah bagian ekor, 45 di leher, kemudian 19 di pangkal ekor. Teman-teman silahkan kalian catat, semoga bisa membantu kalian, siapa tahu nanti keluar di soal PPPK teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. IPS, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan merupakan tokoh yang berjasa bagi Indonesia. Berikut ini yang merupakan tokoh yang menjahit bendera merah putih adalah siapa teman-teman? Silahkan kalian pause dulu. Yang menjahit bendera merah putih, siapa yuk? Jadi yang menjahit bendera merah putih adalah Fatmawati teman-teman ya. Nama lainnya adalah Fatimah. Ini adalah istri Soekarno teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah istri Soekarno yang bertugas menjahit bendera merah putih. Sedangkan Soekarni ini adalah yang mengusulkan teks proklamasi untuk ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Jadi dia yang mengusulkan supaya teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian Ahmad Subarjo ini yang mengusulkan teks proklamasi berdua dengan Muhammad Hatta teman-teman. Kemudian Latif Hendra Diningrat ini adalah pengibar bendera berdua bersama Suhud teman-teman. Kemudian Laksamana Maida ini adalah orang yang meminjamkan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ini bidang IPA. Cahaya matahari dimanfaatkan sebagai listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang memanfaatkan A. energi mekanik menjadi energi listrik, B. energi foton cahaya matahari menjadi energi listrik, kemudian yang C. energi listrik menjadi energi foton, yang D. energi gerak menjadi energi listrik, kemudian E. energi foton menjadi energi gerak. Jawabannya apa teman-teman? Nah, buat kalian yang tidak tahu, sebenarnya bisa dilihat dari soal sendiri langsung teman-teman ya. Jadi PLTS ini sudah dijelaskan di sini ya, memanfaatkan cahaya matahari menjadi tenaga listrik. Jadi ini adalah mengubah tenaga listrik atau energi cahaya ya, energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi udah ada di jawabannya di soal ya. Cahaya matahari dimanfaatkan sebagai listrik melalui PLTS. Jadi ini adalah energi foton, jawabannya adalah energi foton cahaya matahari menjadi energi listrik ya. Yang selainnya ini keliru teman-teman. Jadi jawaban nomor 9 adalah yang B. Oke, jika kalian punya jawaban yang lebih tepat atau mungkin redaksi yang lebih pas, silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perjalanan penyelidikan ilmiah yang dilakukan kapal Kertajaya X bermaksud mengetahui keadaan pulau-pulau terpencil yang belum berpenduduk di seluruh Indonesia. Perjalanan penyelidikan ilmiah dalam kalimat tersebut dapat diungkapkan dengan kata A. eksplorasi, B. eksploitasi, C. eksplosi, D. ekspansi, atau E. ekspedisi. Seperti biasa teman-teman, untuk soal terakhir silahkan teman-teman jawab di kolom komentar jawabannya apa, A, B, C, D, atau E. Kemudian jelaskan kira-kira ini masuk bidang apa, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, atau yang lainnya. Oke teman-teman, silahkan komen. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar saya semakin semangat untuk buat video berikutnya. Kemudian jangan lupa share selas-selasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.